Saat ini kita akan belajar dengan materi masalah rutin dan masalah tidak rutin. Sebelumnya kita sudah mengetahui definisi masalah, tapi ini dibedakan menjadi dua hal itu. Adapun tujuan perkuliahan kali ini, kalian diharapkan nanti bisa memahami masalah rutin dan masalah tidak rutin itu bagaimana, contohnya bagaimana. Kalian juga bisa menjelaskan klasifikasi masalah matematika, dan kalian juga bisa memberikan contoh klasifikasi masalah matematika yang terdiri dari penemuan dan pembuktian. Masalah rutin itu biasanya seperti ini. Ketika kita menerangkan soal matematika, luas persegi panjang. Nah, kita kan menjelaskan itu materinya, rumusnya. Nah, kemudian kita kasih soal yang tentang aplikasi dari penerapan rumus tersebut. Ya, jadi istilahnya merupakan aplikasi dari rumus yang sudah kita berikan atau konsep yang sudah diberikan itu yang dimaksud dengan masalah rutin, seperti itu. Sedangkan masalah tidak rutin itu masalah yang ketika diselesaikan memerlukan analisis dan pemikiran yang sangat mendalam. Jadi proses berpikir mendalam sangat diperlukan. Nah, ketika anak-anak SD menghadapi soal atau permasalahan yang tidak rutin, cenderung mereka mengalami kesulitan pada awalnya. Perbedaan masalah rutin dan masalah tidak rutin ya, jika dibuat dalam tabel seperti ini bisa kalian perhatikan. Yang pertama, ketika masalah rutin adalah aplikasi suatu prosedur yang sama ya. Maksudnya di sini yang sama itu misalkan tadi yang sudah disampaikan ketika ada contoh ya, ketika ada contoh dari sebuah konsep yang kita jelaskan. Nah, itu nanti kita tinggal memberikan soal yang serupa dengan konsep yang kita berikan. Jadi saat kita menjelaskan tentang operasi campuran, nah itu kemudian kita kasih latihan tentang operasi campuran, dia kan hanya mengaplikasikan saja, menerapkan saja, itu tergolong dengan masalah rutin. Sedangkan masalah tidak rutin itu lebih memerlukan pemikiran yang lebih mendalam. Jadi misalnya campuran ya, tetapi di situ ada persoalan yang lebih kompleks ya, memang babnya campuran, tapi siswa itu tidak langsung mengerjakan oh ini berarti seperti ini, tapi dia kayak memerlukan pemikiran yang lebih mendalam. Nah, itu tergolong dengan masalah tidak rutin. Sedangkan masalahnya kalau rutin sederhana ya, dan ini kompleks ya, kompleks mungkin dia ibarat seperti kalau kita mau menuju ke suatu tempat itu, kalau masalah tidak rutin itu kayak belok-belok gitu, tapi kalau masalah rutin mungkin beloknya sedikit atau dia hanya lurus saja. Nah, masalah rutin tidak memerlukan strategi, tapi ketika masalah tidak rutin dia punya strategi ya, dan strategi ini tentunya banyak pilihannya ya, dan itu dikembalikan ke siswa atau orang yang menyelesaikan. Sedangkan masalah rutin penyelesaiannya itu langsung diperoleh. Nah, kalau ini tidak langsung, makanya itu tadi dikatakan kalau ibarat mau jalan itu kayak dia banyak belokan. Sedangkan masalah rutin termasuk dengan kemampuan berpikir rendah atau low ya, low order thinking ya. Kemudian kalau ini adalah hot ya, kalau ada skillnya berarti kita tambah US. Nah, ini adalah perbedaannya. Sedangkan tujuan dari pembelajaran matematika itu adalah untuk membangun kemampuan siswa dalam memecahkan masalah. Ini di awal sudah saya sampaikan ya, dan kemampuan pemecahan masalah itu terbentuk dari keterampilan berhitung. Nah, jadi dasar dari pemecahan masalah itu kalau di matematika adalah kemampuan berhitung. Makanya pemecahan masalah seharusnya sejak dini dilatih dan ditekankan ke siswa ya. Jadi jangan istilahnya kayak kita itu kalau kasihan ya gitu, kasihan nanti siswa kalau soalnya sulit-sulit nanti dia nggak bisa, kasihan ya. Jangan kasihan, tapi perlu dilatih
ya, dilatih, dididik untuk belajar menyelesaikan masalah. Nah, ini ada beberapa contoh soal, coba kita identifikasi mana yang termasuk contoh masalah rutin dan masalah tidak rutin. Misalnya ini yang pertama ya. Yang pertama, di sini adalah contoh operasi penjumlahan. Nah, ini mungkin untuk anak kelas kalau ini 4 digit mungkin kelas 3 ya, atau kelas 2 semester akhir. Nah, dia hanya menjumlah ya, menjumlah, kemudian mungkin ini sudah ada proses menyimpan. Nah, ini termasuk masalah rutin atau tidak rutin? Menurut kalian apa? Ya, betul ya, ini adalah masalah rutin ya, karena hanya dia punya prosedur yang sederhana saja, hanya dijumlah kayak gitu. Kemudian yang kedua, pada hari Senin ada 5.479 orang yang menonton film, 3.477 orang yang menonton pada hari Selasa, dan 6.399 orang menonton pada hari Rabu. Berapa jumlah yang menonton pada 3 hari itu? Nah, ini mungkin hari Senin ya. Kalau seperti ini kan soalnya dibuat cerita ya, tetapi di sini kan hanya menggunakan penyelesaian yang sederhana ya, tidak ada strategi yang khusus, maka ini dinamakan soal ya, betul ya, soal rutin. Nah, sekarang yang ini, gunakan tiap angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 paling sedikit 1 kali untuk membentuk 3 buah bilangan angka yang jumlahnya 9, 6, 3, 6. Nah, ini berarti kita kayak gunakan tiap angka ini. Nah, pastikan kalau membaca 1 kali itu kan kita tidak bisa langsung menyelesaikan, kita harus membaca 2 kali tidak bisa 3 kali. Nah, ini sudah pertanda kalau ini soal tidak rutin ya. Oke, nah bagaimana penyelesaian ini? Nah, ini termasuk penyelesaian open ended ya. Nah, anak-anak kalau sudah dilatih dengan soal seperti ini, dia akan pemikirannya lebih terbuka ya, jadi dia itu kreatif, nanti akan mempunyai pola berpikir yang kreatif dan kritis ya. Jadi paling sedikit 1 kali untuk membentuk 3 buah bilangan 4 angka yang jumlahnya ya, berarti kita akan disuruh menyusun ya, menyusun ini untuk membentuk 3 buah bilangan. Jadi ada 1 bilangan berapa ini ya, bilangan berapa. Nah, kalau dia itu dijumlah, hasilnya adalah 3 9 hasilnya adalah 9 9 6 3 6. Nah, nanti boleh terdiri dari 3 digit atau terdiri dari 4 digit juga boleh ya. Nah, ini berapa. Nah, itu akan mempunyai penyelesaian yang banyak, itu disebut dengan soal tidak rutin. Oke, kalian sudah tahu apa definisinya, bagaimana contohnya. Harapannya kalian bisa membuat contoh soal sendiri, soal rutin itu bagaimana, soal tidak rutin itu bagaimana. Terakhir pada materi kali ini adalah klasifikasi masalah matematika ya. Jadi kita menggolongkan masalah matematika itu menjadi 2 bagian. Yang pertama adalah penemuan atau problem to find ya. Jadi maksudnya adalah ketika ada soal masalah matematika, itu disitu kita ingin mencari atau menentukan nilai hasil akhirnya ya. Contohnya, apakah langkah pertama yang harus dilakukan dalam mengerjakan? Nah, ini kan kita kan ingin menemukan hasil dari 3 1/2 dibagi 5/4.
Nah, itu termasuk penemuan. Yang kedua adalah pembuktian, jadi problem to prove ya, yaitu prosedur untuk menentukan apakah pernyataan itu benar atau tidak benar. Artinya itu sebuah pernyataan ya, kita harus tahu pernyataan itu benar atau tidak. Nah, contoh soalnya, dengan cara bagaimana kita menunjukkan 6 dibagi 3 adalah 2. Nah, di sini ini pernyataannya ini 6 dibagi 3 adalah 2 dan kita disuruh membuktikan. Nah, maka contoh soal ini termasuk dengan klasifikasi pembuktian ya. Jadi sudah jelas, kalian harus bisa membedakan, oh ini masalah matematika penemuan, oh ini masalah matematika pembuktian, dan kalian juga harus tahu dan harus bisa untuk memberikan contoh tiap klasifikasi masalah matematika. Oke, cukup sekian untuk materi bab 1 yang sudah diselesaikan di 2 pertemuan. Selamat belajar lagi untuk materi selanjutnya dan kerjakan tugas dengan baik, karena tugas itu adalah untuk belajar kalian. Ketika ada kesulitan, jangan ragu untuk selalu bertanya. Terima kasih, selamat belajar. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.